Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri Putri Denenti. Di sebelah saya ada Arif Nurdiansyah, ada Aldi Kusnan Fadila, Ririn Sapitri Yusuf, Roni Nurjaman, dan Cecep Sahat Maruf. Dari setiap anggota memiliki tugas tersendiri. Misalnya saya sendiri Putri Denenti bertugas untuk menjelaskan proses requirement dan analisis. Selanjutnya ada Aris Nurdiansyah dan Aldi Kusnan Fadila yang bertugas menjelaskan tentang database. Selanjutnya Ririn Sapitri Yusuf akan menjelaskan tentang user interface. Lalu Roni Nurjaman akan menjelaskan bagian program. Selanjutnya Cecep Sahat Maruf akan menjelaskan tentang proses desain. Kelompok kami membuat aplikasi perpustakaan di SMAN 18 Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sistem requirement dan analisis proses bisnis pada pembuatan aplikasi perpustakaan yang kami buat. Pertama saya akan menjelaskan sistem requirement. Perangkat lunak ini mengenai kegiatan-kegiatan antara lain pendataan anggota perpustakaan, pendataan pengunjung perpustakaan, pendataan buku yang ada di perpustakaan, sirkulasi buku, dan pembuatan laporan untuk kepala perpustakaan. Software system requirement sering dibedakan dalam dua kategori, yaitu yang pertama functional requirement dan yang kedua non-functional requirement. Yang pertama functional requirement atau kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Nah, kebutuhan fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dikembangkan ini yaitu sebagai berikut. Poin pertama, sistem harus dapat menyediakan informasi persediaan buku bagi pengunjung perpustakaan secara lebih detail, cepat, dan efektif. Poin yang kedua, sistem harus dapat mempermudah anggota dalam proses pencarian buku. Poin yang ketiga, sistem harus dapat mempermudah anggota dalam proses peminjaman buku. Selanjutnya, sistem harus dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam peminjaman buku. Selanjutnya, sistem mampu mencatat transaksi peminjaman, pengembalian, dan denda secara lengkap. Selanjutnya, poin yang kedua, non-functional requirement atau kebutuhan non-fungsional. Perangkat lunak untuk perpustakaan ini dibuat dengan menggunakan aplikasi web. Untuk pengolahan user interface digunakan aplikasi Dreamweaver. Perangkat lunak untuk layanan dalam perpustakaan ini dilengkapi dengan menu untuk pengaksesan berbagai fungsi yang disediakan, interaksi antar pengguna, antara pengguna dan perangkat lunak yang dilakukan dengan menggunakan keyboard dan mouse. Ada beberapa fungsi yang hanya bisa dilakukan dengan mouse dan ada yang bisa dilakukan baik keyboard dan mouse, misalnya pengaksesan menu. Perangkat keras yang dapat digunakan dalam perangkat lunak yang dibuat adalah yang pertama PC, yang kedua monitor VGA mempunyai resolusi minimal 800 ke 1200 pixel, yang ketiga keyboard dan mouse untuk melakukan kegiatan user, yang keempat semua perangkat keras yang digunakan merupakan perangkat standar dalam sistem komputer. Lalu perangkat lunak yang dibutuhkan untuk perpustakaan atau aplikasi perpustakaan antara lain yang pertama sistem operasi Windows diantaranya XP, Vista, 7, Server 2008, lalu sistem operasi Linux dan sebagainya. Untuk pengolahan database kami menggunakan MySQL. Untuk koneksi database-nya kami menggunakan SAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis proses bisnis. Pada tahapan ini, kelompok kami menggunakan DFD atau Data Flow Diagram sebagai pemodelannya. Pada pemodelan DFD ini, kami menggunakan bentuk diagram alur data fisik atau DADF. Penekanan dari DADF adalah bagaimana proses-proses dari sistem diterapkan, dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana.
Yang pertama, dengan cara apa? Yaitu poin A, cara pencatatan data peminjam dan pengembalian buku masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan petugas kesulitan dalam pencarian data peminjam dan pengembalian. Poin B, pada data pencatatan peminjaman mudah rusak dan hilang dikarenakan pencatatan masih dilakukan secara manual. Poin C, dalam pencarian buku, anggota perpustakaan masih kesulitan karena pencarian masih dilakukan dari satu rak buku ke rak buku yang lainnya. Terus di sini ada diagram konteks. Di sini ada entitas siswa menghasilkan data identitas masuk ke proses sistem perpustakaan SMAN 18 Garut. Setelah itu dari proses sistem perpustakaan SMAN 18 Garut menghasilkan data sebuah kartu anggota. Setelah itu ada entitas petugas. Di sini ada data anggota, data pengembalian, data peminjaman, dan denda masuk ke proses sistem perpustakaan SMAN 18 Garut. Dari proses sistem perpustakaan SMAN 18 Garut akan menghasilkan data laporan yang akan nanti diberikan ke kepala perpustakaan. Selanjutnya ada DFD pendaftaran anggota perpustakaan. Di sini ada entitas siswa menghasilkan data identitas masuk ke proses pertama, yaitu proses identitas siswa. Setelah proses identitas siswa selesai, masuk ke proses kedua, yaitu input identitas siswa yang dilakukan oleh petugas dan disimpan pada penyimpanan. Setelah selesai pada proses kedua, input identitas siswa, masuk ke proses ketiga, yaitu laporan anggota. Dari laporan anggota masuk ke bahkan diberikan ke kepala perpustakaan atau admin. Selanjutnya DFD peminjaman buku perpustakaan. Di sini ada entitas anggota. Dari entitas anggota menghasilkan identitas akan masuk ke proses pertama, yaitu mengisi daftar tamu. Setelah proses mengisi daftar tamu selesai, masuk ke proses kedua, yaitu pencarian buku. Setelah proses kedua selesai, masuk ke proses ketiga, yaitu memberikan memberikan ke petugas. Setelah proses ketiga selesai, masuk ke proses keempat, yaitu mendata buku yang akan dipinjam. Dari proses keempat menghasilkan data peminjaman yang dilakukan oleh petugas. Dari entitas petugas akan memberikan kartu anggota ke anggota. Selanjutnya DFD pengembalian buku perpustakaan. Di sini ada entitas anggota yang menghasilkan data identitas masuk ke proses ke-1, yaitu mengisi daftar tamu. Menghasilkan identitas masuk ke proses kedua, yaitu memberikan buku ke petugas. Menghasilkan data buku, yaitu selanjutnya masuk ke proses ketiga, yaitu mendata buku yang telah dipinjam. Dari proses ketiga menghasilkan data pengembalian ke petugas. Dari petugas menghasilkan data kartu anggota yang akan diberikan ke anggota. Yang terakhir DFD laporan, yaitu di sini ada entitas petugas. Entitas petugas itu menghasilkan data masuk ke proses pertama, yaitu perekapan data. Setelah proses merekap data selesai, akan menghasilkan sebuah data laporan. Dari data laporan masuk ke proses kedua, yaitu memberikan laporan ke kepala perpustakaan. Selanjutnya lanjut dari tadi siapa, yaitu diantaranya yang pertama anggota, yaitu siswa dan siswi. Yang kedua petugas perpustakaan. Yang ketiga kepala perpustakaan. Selanjutnya di mana, yaitu proses pembuatan aplikasi perpustakaan ini terjadi di perpustakaan SMAN 18 Garut. Sekian dari penjelasan dari saya mengenai requirement system dan analisis proses bisnis. Selanjutnya
mengenai desain akan dijelaskan oleh saudara Cecep. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Salan Maruf, salah satu anggota dari kelompok tentang aplikasi perpustakaan. Di sini saya akan melanjutkan yaitu materi dari tadi saudara Putri, dan saya di sini akan menjelaskan tentang desain yang akan dibangun untuk suatu aplikasi, yaitu aplikasi perpustakaan. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan diagram konteks. Apa itu diagram konteks? Diagram konteks yaitu mencakup keseluruhan dari diagram yang akan kami ajukan untuk membuat suatu aplikasi. Nah, di sini ada entitas, yaitu entitas siswa, di mana siswa melakukan atau mengisi identitas dan diarahkan ke sistem perpustakaan Seman 18 Garut. Lalu ketika sistem mengolah identitas yang diberikan oleh siswa, maka sistem memberikan kartu anggota kepada siswa. Lalu setelah siswa memiliki kartu anggota, maka siswa bisa melakukan transaksi, yaitu transaksi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Lalu di sini ada entitas petugas, di mana petugas menginputkan semua data anggota, data pengembalian buku, serta data peminjaman buku yang dilakukan oleh data perpustakaan. Lalu sistem perpustakaan Seman 18 Garut memproses data inputan dari petugas dan menghasilkan suatu laporan yang diberikan ke admin. Lalu admin membuat suatu rekapan data, yaitu berupa buku, di mana buku tersebut berisi tentang data anggota yang meminjam atau member dari perpustakaan, lalu data pengembalian serta data peminjaman yang dilakukan oleh anggota perpus. Nah, DFD level 1, di mana DFD level 1 ini adalah pecahan dari diagram konteks tadi. Di sini ada admin sebagai entitas. Admin memberikan sejumlah data atau menginputkan sejumlah data, dan data inputnya itu diproses. Proses data yang diinput adalah data petugas, data anggota, data buku. Nah, data petugas, anggota, dan buku itu disimpan. Data petugas disimpan dalam penyimpanan petugas, data anggota disimpan dalam penyimpanan anggota, lalu data buku disimpan dalam penyimpanan buku. Lalu selain menginputkan data, admin juga menginputkan data transaksi. Hasil dari data transaksi tersebut disimpan dalam penyimpanan transaksi. Lalu admin menyimpan data denda yang disimpan dalam penyimpanan denda. Semua penyimpanan tersebut dimulai dari petugas, data anggota, data buku, data transaksi, data denda disimpan ke laporan. Di sini di laporan disimpan dalam sistem. Lalu petugas hanya bisa menginputkan 2 data saja, yaitu data transaksi berupa data transaksi yang dilakukan oleh anggota perpus, diantaranya data transaksi simpan pinjam buku perpus. Lalu data denda apabila anggota perpus telat mengembalikan buku tersebut. Dan akhirnya tugas itu menginputkan data anggota disimpan ke penyimpanan anggota, dan anggota yang disimpan itu masuknya sama ke laporan. Hasil laporan keseluruhan yang diinputkan oleh admin dan petugas itu direkap. Hasil rekapan laporan itu disimpan di admin sebagai pusat utamanya, karena admin dapat mengakses seluruh sistem yang ada dalam aplikasi. Yang selanjutnya DFD level 1, yaitu proses input yang dilakukan oleh admin. Ingat, admin prosesnya. Admin di sini entitas admin, yaitu menginput data anggota. Data anggota siapa saja? Data anggota yang meminjam buku di perpustakaan tersebut. Lalu input data anggota diproses, dan proses data tersebut disimpan dalam suatu sistem penyimpanan anggota. Selain input data anggota, admin juga menginput sejumlah data buku, di mana data buku di sini adalah buku yang tersedia, buku yang dipinjam, serta buku yang dikembalikan oleh anggota ke perpustakaan.
dan terakhir disimpan di penyimpanan buku. Lalu penginputan terakhir yang bisa dilakukan oleh admin yaitu penginputan data petugas. Di sini input data petugas diproses, lalu data petugas yang telah diproses disimpan dalam penyimpanan petugas. Nah, itu adalah DFD level 1 proses input yang dilakukan oleh admin. Lalu diagram yang selanjutnya yaitu DFD level 1 proses transaksi, di mana proses transaksi ini dilakukan berawal dari penyimpanan anggota dan penyimpanan data buku, di mana anggota dan buku yang disimpan itu diolah dalam proses transaksi peminjaman. Proses transaksi peminjaman ini, data proses peminjaman transaksi ini diinput oleh admin dan petugas, hanya admin dan petugas. Ini alurnya petugas, dan ini ke sini ke transaksi peminjaman, input transaksi peminjaman. Ketika proses transaksi peminjaman telah berlangsung, lalu data peminjaman tersebut disimpan dalam penyimpanan transaksi. Setelah penyimpanan peminjaman disimpan dalam suatu sistem transaksi, lalu data peminjaman diproses dalam proses transaksi pengembalian. Untuk penginputan data transaksi pengembalian sama diinputkan oleh admin dan petugas, Ini ada kesalahan penggambaran, seharusnya di sini ada panah yang menunjukkan data petugas, yaitu menginputkan data pengembalian ke transaksi pengembalian, lalu diproses. Setelah diproses, maka data pengembalian tersebut masuk ke tahapan proses cek keterlambatan. Maksud cek keterlambatan di sini ketika ada member atau anggota perpustakaan yang mengembalikan buku yang dipinjam telah melewati batas ketentuan peminjaman. Contohnya meminjam 3 hari tetapi dikembalikan 1 minggu kemudian, maka di sini akan ada suatu denda, di mana denda yang diambil itu yaitu diambil dari penyimpanan denda, di mana dalam penyimpanan denda ini ada urutan denda. Contohnya denda peminjaman, berapa lama yang dipinjam. Contohnya kalau terlambat 1 hari akan didenda 1.000, kalau 7 hari 7.000. Itu contohnya dari cek keterlambatan. Lalu yang selanjutnya yaitu data flow diagram level 1 proses input petugas. Yang awalnya tadi proses input admin, sekarang proses input petugas. Entitas petugas yaitu menginput sejumlah data anggota dan diproses. Setelah diproses, data anggota itu disimpan dalam penyimpanan anggota. Seperti itu untuk proses input petugas. Lalu yang terakhir masuk ke tahapan laporan, di mana DFD level 1 ini proses laporan. Di sini ada penyimpanan anggota, ada penyimpanan buku, penyimpanan transaksi. Lalu proses yang dilakukan ada 5 proses. Ada laporan data anggota, laporan data buku, laporan data peminjaman, laporan data pengembalian, serta laporan denda. Di sini penyimpanan anggota masuk ke tahapan proses laporan data anggota. Setelah diproses, laporan anggota disimpan di admin. Lalu sama buku, data buku diproses di laporan data buku. Lalu laporan data buku tersebut disimpan di admin. Sama transaksi juga, data peminjaman diproses dalam laporan data peminjaman. Lalu laporan data peminjaman disimpan di admin. Maaf, ada kesalahan. Lalu dalam proses transaksi ada 3. Di sini ada kesalahan. Nah, di sini transaksi ada 3. Yang pertama data transaksi peminjaman, data pengembalian, data denda. Masing-masing data tersebut diproses dalam laporan data peminjaman, laporan data pengembalian, laporan data denda, dan semuanya disimpan dalam admin. Kenapa admin menjadi penyimpanan terakhir? Karena admin harus mengetahui semua laporan yang ada di bagian aplikasi, di antaranya laporan data anggota, laporan data buku, laporan data peminjaman, laporan data pengembalian, serta laporan data denda.
sehingga admin mengetahui sejumlah laporan yang ada dalam aplikasi. Maka dari itu admin di sini sebagai puncak terakhir dari penyimpanan data. Sekian dari saya tentang bagaimana suatu desain aplikasi tentang perpustakaan yang akan dilakukan atau diajukan oleh kelompok kami. Sebelumnya mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendri Sapitri Yusuf akan menjelaskan tentang interface aplikasi perpustakaan. Di dalam aplikasi perpustakaan terdapat halaman login. Sistem login ini bisa dilakukan dengan dua hak akses, yaitu login admin dan yang satu lagi login petugas. Perbedaan dari dua hak akses tersebut adalah login admin lebih bisa mengakses seluruh dari sistem, dan login petugas hanya bisa mengakses sebagian dari sistem. Di login admin terdapat halaman admin, yaitu ada menu home, transaksi, data buku, data anggota, laporan data anggota dan petugas, laporan peminjaman dari petugas, utility, petugas, dan logout. Sedangkan menu di dalam login petugas terdapat home, transaksi, data buku, data anggota, dan juga logout. Dan sekian penjelasan tentang interface aplikasi perpustakaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Nurdiansah. Di sini saya akan menjelaskan perancangan database aplikasi perpustakaan dengan menggunakan pemodelan IRD. Dalam pemodelan IRD, aplikasi perpustakaan ini mempunyai 4 identitas, yaitu anggota, buku, petugas, dan admin. Di antara 4 entitas memiliki atribut setiap masing-masingnya. 1. Di anggota mempunyai atribut seperti jurusan, nama, ID, alamat, kelas, dan nomor telepon. Kemudian di buku mempunyai atribut seperti rak, ID, judul, pengarang, tahun terbit, penerbit, jumlah buku, kategori, tanggal input. Kemudian di petugas mempunyai atribut seperti nama, ID, alamat, username, dan password. Lalu di admin mempunyai atribut username, ID, dan password. Di antara keempat entitas tersebut, yang dimana antara setiap entitas, anggota, dan buku mempunyai relasi meminjam. Lalu buku ke petugas mempunyai relasi dipinjamkan. Lalu antara admin mempunyai relasi menambah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldi untuk penjelasan mengenai ERD dan MySQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kusal Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan dari Saudara Aris Nurdiansah yang menjelaskan ERD. Saya di sini menjelaskan kardinalitasnya ERD perpustakaan. Jadi anggota yang mempunyai banyak meminjam
lebih dari satu buku yang disebut many to many dan menghasilkan entitas tambahan, yaitu entitas transaksi. Lalu dari buku dipinjamkan ke satu petugas yang disebut many to one. Yang terakhir, satu admin menambah ke banyak buku. Selanjutnya, pemodelan IRD yang dijelaskan oleh Saudara Aris kita masukkan ke dalam database MySQL. Di sini dalam tabel transaksi kita lihat dari projen key-nya, yaitu ID buku yang mengacu kepada tabel buku ke primary key ID. Yang terakhir, projen key dalam tabel transaksi tersebut yaitu dalam ID anggota yang mengacu kepada tabel data anggota yaitu ke primary key ID. Sekian penyelesaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Nurjaman. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan aplikasi perpustakaan yang sudah kami bangun. Di sini dalam membangun aplikasi perpustakaan ini kami menggunakan berbagai macam tools, yaitu salah satunya ada Dreamweaver, Exam, dan juga di sini untuk penggunaannya di sini kami harus menggunakan browser dan harus menggunakan perangkat gadget yang dapat terkoneksi dengan internet, karena aplikasi yang sudah kami buat telah terhubung ke dalam internet dan sudah di hosting. Yang pertama, kita buka dulu di internet, lalu masukkan link aplikasi yang telah kita buat, yaitu http://sman18garut.hall.s/perpustakaan/. Lalu setelah kita memasukkan alamatnya, kita tinggal mencarinya saja. Setelah itu akan muncul tampilan dari aplikasi yang telah kami buat yang berdasarkan desain dari Saudara Cecep, yaitu di sini untuk hak akses mempunyai dua hak akses, yaitu ada admin dan juga petugas, yang dimana admin di sini maksudnya berperan sebagai kepala perpustakaan. Dia memiliki hak akses yang full terhadap aplikasi ini. Dan untuk petugas tidak memiliki hak akses yang sangat full seperti admin, dikarenakan petugas hanya melayani untuk pendaftaran anggota, untuk peminjaman, dan untuk pencarian buku. Nah, mari kita coba dengan melihat di halaman admin terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan password, yang dimana username dan password tersebut disimpan di dalam database. Kita masukkan username-nya admin, password-nya admin, lalu login. Nah, di sini sudah berhasil login. Nah, kita dapat lihat menu dari petugas admin tersebut, yaitu ada menu home, transaksi, menu data buku, data anggota, laporan anggota dan petugas, laporan peminjaman dan laporan buku, dan utility lalu petugas. Utility ini berfungsi untuk membackup database, yang dimana admin dapat membackup database dari aplikasi perpustakaan ini. Lalu kita coba lihat dulu di transaksi. Nah, di sini di transaksi dapat kita lihat yang ditampilkan di menu transaksi ini ada nomor, yaitu urutan dari peminjamannya, judul buku yang dipinjamnya, ID buku, yang dimana ID buku ini memiliki relasi dengan tabel data buku kalau di database-nya. Jadi ID buku ini bereference ke tabel data buku. Lalu ada nama peminjam,
ada ID peminjam yang sama memiliki reference ke data anggota. Lalu ada tanggal pinjam yang dimana tanggal pinjam itu yaitu tanggal sekarang sesuai dengan yang ada di PC atau di gadget yang kalian gunakan. Dan untuk tanggal kembalinya yaitu 7 hari setelah tanggal peminjamannya. Di sini ada statusnya, yaitu status di sini, statusnya apakah buku itu masih dipinjam atau tidak. Lalu ada terlambat apabila buku tidak dikembalikan setelah tanggal 7 hari setelah peminjaman, maka di sini akan ada keterlambatan dan akan ada denda. Lalu ada kembali di sini hanya untuk form action saja, kembali dan perpanjang itu yaitu untuk mengembalikan buku serta memperpanjang buku. Dan ada menu pencarian yaitu dengan berdasarkan tanggal peminjaman atau tanggal pengembalian. Kita coba untuk di input saja dulu. Kita untuk coba input. Nah, di sini form inputnya ada 4 yaitu judul buku, nama peminjam, tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Untuk judul buku di sini saya menggunakan query. Jadi dalam penginputannya kita memanggil data buku yang ada di tabel data buku dalam database sehingga tidak perlu mengetikkan kembali. Kita coba. Di sini ada 2 buku yang sudah saya input. Salah satunya sistem analis. Coba. Itu kita pilih nama peminjamnya. Nama peminjam di sini adalah berarti adalah anggota dari perpustakaan SMAN 18 Garut. Kita coba run dulu jam. Lalu kita inputkan. Nah, di sini akan muncul peringatan yaitu bahwa buku sistem analis dapat dipinjam. Oke. Setelah itu, maka data peminjaman buku tersebut akan tercatat di dalam aplikasi dan juga di dalam database. Sekarang kita ke menu data buku. Data buku tidak jauh berbeda dengan transaksi, yaitu memiliki form untuk pencarian dengan memasukkan nama pengarang atau judul bukunya. Lalu untuk penginputannya, kita lihat. Di sini disediakan form untuk penginputan, yaitu yang pertama ada judul buku, yang kedua pengarang, yang ketiga tahun terbit, yang keempat penerbit, yang kelima jumlah bukunya, yang ketujuh lokasi penyimpanan. Nah, di sini lokasi penyimpanan karena di SMAN 18 Garut ada 10 rak, maka saya mengkodekan dengan A1 sampai A10, di mana A1 merupakan rak pertama dan A10 merupakan rak terakhir. Lalu ada kategori buku, yang dimana kan buku itu tidak hanya buku pelajaran, bisa saja ada yang novel, komik, atau lain-lain. Di sini kita mari coba untuk inputkan. Nah, di sini ada jumlah buku, dapat kita lihat jumlah buku yaitu berapa banyak buku yang akan distokkan oleh admin. Mari kita coba 2 saja. Lalu lokasi penyimpanannya kita pilih rak 1, A1, dan kategori bukunya yaitu buku pelajaran. Lalu kita klik input. Nah, maka otomatis buku tersebut akan tersimpan di aplikasi dan juga di database. Lalu di sini untuk mengetahui lokasi buku nantinya, petugas atau admin dapat melihat lokasinya dengan mengklik judul bukunya sehingga spesifikasi judul buku, spesifikasi bukunya dapat terlihat dengan jelas. Lalu di sini ada form action kembali, yaitu untuk menghapus buku apabila buku sudah tidak ada atau memang salah ketik ataupun yang lainnya. Lalu ada edit juga sebagai form action.
Kita coba lihat di edit. Nah, di edit akan memanggil kembali data spesifikasi yang telah kita masukkan. Lalu kita terserah saja kita bisa mengeditnya di bagian mana saja. Kita coba di penerbit. Lalu update. Maka otomatis penerbit bukunya berubah sesuai yang kita inginkan. Sekarang kita masuk ke menu anggota. Di sini, di menu anggota, hampir sama seperti di menu buku. Yaitu memiliki form untuk pencarian, memiliki form action edit serta hapus, lalu mempunyai form untuk input anggota baru, dan mempunyai form untuk melihat anggota yang ada serta jumlah keseluruhan anggota. Kita coba untuk menginput. Nah, di sini form untuk inputannya ada nama, tempat tanggal lahir, kelas, jurusan, alamat, dan nomor telepon. Untuk kelasnya sendiri, karena di SMAN 18 Garut, terdiri dari kelas 10, 11, dan 12, maka untuk kelasnya kita sediakan sampai kelas 12. Dan untuk di kelas 11, ada pembagian jurusan untuk IPA dan IPS. Lalu kami sudah menyediakannya berdasarkan kelas yang ada di SMAN 18 Garut. Untuk jurusannya ada 2, yaitu IPA dan IPS. Nah, di sini ada belum. Maksudnya untuk yang belum itu, untuk yang masih kelas 10, dikarenakan yang kelas 10 itu belum ada jurusannya. Kita coba untuk inputkan. Nah, kita coba untuk input. Maka otomatis data akan tersimpan di database dan juga di halaman menu anggota. Lalu sekarang kita masuk ke untuk pelaporan. Di sini ada laporan anggota dan petugas. Kita coba. Nah, laporan anggota. Laporan anggota ini berisikan daftar keseluruhan anggota serta jumlah keseluruhan anggotanya. Dan admin dapat mencetak ke dalam bentuk fisik seperti kertas dengan mengklik tombol cetak yang sudah saya sediakan. Kita coba cetak. Nah, dapat kita lihat admin dapat mencetaknya seperti berikut. Begitupun dengan laporan petugas, admin dapat mencetaknya. Dan laporan-laporan lainnya seperti laporan untuk peminjaman. Di sini dapat kita lihat laporan peminjaman dapat dicetak pula, lalu laporan buku. Nah, laporan buku pun sama dapat dicetak. Sekarang kita beralih ke menu utility. Menu utility ini disediakan hanya untuk admin, yang dimana fungsinya hanya untuk membackup database-nya saja. Apabila diklik backup database, maka akan muncul daftar tabel dari database tersebut, serta nama database-nya. Lalu apabila ingin membackup, kita tinggal klik backup data. Maka otomatis akan tersedia link download, lalu kita tinggal mendownloadnya saja. Sekarang kita masuk ke menu petugas. Menu petugas ini sama halnya dengan menu data anggota, hanya di sini fungsinya untuk menuliskan petugas
yang bekerja di perpustakaan SMAN 18 Garut. Dan ada menu logout, yaitu untuk keluar dari halaman admin SMAN 18 Garut. Kita keluar. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang di petugas. Kita masuk ke petugas. Di sini sama, petugas harus memasukkan username dan password. Saya sudah membuatnya, username-nya yaitu ASD, passwordnya A7 kali. Nah, kita berhasil login dengan nama username, kita berhasil login dengan nama ASD. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan antara menu admin dengan di petugas. Yang dimana petugas itu menunya terbatas, hanya terbatas di transaksi, untuk menginputkan transaksi, yang fungsinya hampir sama dengan yang admin untuk menginputkan transaksinya. Lalu ada data buku. Nah, di sini data buku di admin dan di petugas itu memiliki perbedaan. Dikarenakan di sini petugas tidak dapat mengedit atau menghapus data buku, lalu tidak dapat pula menginput, hanya dapat mencari serta melihat spesifikasi buku untuk menemukan lokasi buku tersebut yang telah diinputkan oleh admin. Jadi apabila anggota ingin meminjam buku, petugas tinggal menanyakan nama buku yang ingin dipinjam atau nama pengarangnya, lalu melakukan pencarian dan mengklik spesifikasi buku untuk melihat lokasinya. Lalu anggota disuruh untuk mengambil ke lokasi rak buku tersebut dan menyetorkannya kepada petugas apabila ingin dipinjam. Sekarang kita ke data anggota. Nah, untuk data anggota sendiri sama halnya dengan yang di admin, memiliki fungsi yang sama, memiliki fitur-fitur yang sama dengan admin. Lalu di sini petugas tersebut tidak dapat melakukan pencetakan laporan karena hanya admin yang mempunyai hak akses untuk mencetak laporan. Dan lalu ada logout untuk keluar dari aplikasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara penggunaan aplikasi perpustakaan yang sudah kami buat, yang dimana aplikasi ini sudah berbasis web dan sudah di-hosting. Untuk mengaksesnya, tinggal masuk ke halaman yang sudah saya tandai dengan warna biru tersebut. Dan syarat untuk memakainya yaitu harus ada koneksi internet, harus ada perangkat gadget yang dapat terkoneksi dengan internet pula. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.